Shalom jemaat Tuhan, senang sekali berjumpa lagi dalam acara Like of Revival. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini di dalam Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mendengar dan didengar. Dalam pasal ini Yeremia menceritakan tentang janji pemulihan bagi bangsa Israel yang disampaikan oleh Tuhan. Janji pemulihan ini disampaikan kepada bangsa Israel setelah terjadinya murka Allah atas apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel kepada Allah. Janji ini juga dengan maksud menghibur bangsa Israel dan meneguhkan hati bangsa Israel. Untuk mendapatkan penghiburan ini, bangsa Israel diperintahkan untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam perintahnya, Tuhan ingin bangsa Israel menaikkan doa itu. Tuhan juga menjanjikan bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa dari bangsa Israel. Dari sini kita dapat memahami bahwa dalam hubungan dengan Tuhan melalui doa, ada pihak yang mendengar dan ada pihak yang didengar. Doa adalah suatu dialog atau percakapan antara kita yang berdoa dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam doa itu ada kalanya kita mengucap syukur atas apa yang kita terima dari Tuhan. Tetapi ada kalanya juga kita memohon pertolongan dari Tuhan terhadap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Doa juga adalah usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan orang Kristen diberikan hak istimewa untuk kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, kita bisa menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tetapi terkadang doa hanyalah pengaduan atau permintaan yang kita lakukan kepada Tuhan tanpa kita ingin tahu apa yang menjadi jawaban Tuhan bagi kita. Bahkan doa kita lakukan hanya meminta sambil menuntut Tuhan untuk menjawab doa-doa kita sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Kita tidak membiarkan Tuhan untuk bekerja melalui doa-doa kita. Kita tidak mau mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui doa-doa kita. Dan akhirnya kita pun merasakan kecewa karena doa kita dijawab Tuhan tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Di dalam kisah bangsa Israel ini, seperti yang telah kita baca, doa yang dinaikkan oleh bangsa Israel akan dijawab oleh Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Meskipun sebenarnya dalam menunggu jawaban-jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita, menunggu jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita membutuhkan waktu yang lama. Kita harus bersabar, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan bagi kita adalah yang terbaik. Di dalam kisah bangsa Israel yang kita telah baca tadi, bahwa di dalam doa-doa yang dinaikkan oleh bangsa Israel, Tuhan menjanjikan jawaban terhadap doa yang dinaikkan oleh bangsa Israel. Jemaat Tuhan, memang dalam menunggu jawaban Tuhan, dalam menunggu jawaban Tuhan membutuhkan kesabaran dan kepercayaan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan bisa saja menjawab
doa-doa kita seketika itu juga, atau kadang bahkan lama sekali waktunya untuk menjawab doa kita. Tapi yakinlah bahwa jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita adalah jawaban Tuhan yang terbaik sesuai rencana dan juga sesuai kehendaknya. Biarlah hati kita belajar untuk mau mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui doa-doa kita. Dan biarlah jawaban doa kita pada akhirnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari jadikan doa-doa kita sebagai suatu percakapan yang indah antara kita dengan Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan bekerja melalui doa-doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan di hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami harus menjadi pihak yang bukan saja menaikkan doa-doa kepada Tuhan, tapi juga mau untuk mendengar apa yang menjadi jawaban Tuhan bagi doa-doa kami Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk sungguh-sungguh taat dan sungguh-sungguh mau bersabar, percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan bagi kami adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.